Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Akila Najwa. Pada video kali ini aku akan membahas mengenai materi tentang catatan kelahiran, catatan kematian, dan mobilitas penduduk yang penting banget untuk kesehatan masyarakat. Nah, kenapa disebut penting? Karena data ini itu dapat membantu pemerintah dan tenaga medis dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Misalnya, kalau kita tahu ada angka kelahiran tinggi di suatu wilayah, berarti harus ada tuh lebih banyak rumah sakit bersalin, tenaga medis, dan program imunisasi untuk si bayi tersebut. Begitu juga dengan data kematian dan data perpindahan penduduk. Semuanya itu berdampak pada kesehatan masyarakat. Nah, mari kita bahas satu persatu mulai dari catatan kelahiran. Yang pertama itu catatan kelahiran dalam kesehatan masyarakat. Catatan kelahiran ini adalah data tentang jumlah bayi yang lahir dalam suatu wilayah tersebut. Dari data ini itu kita bisa tahu berapa sih angka kelahiran dan tren yang terjadi pada saat ini. Contohnya, kalau di suatu daerah itu ada angka kelahirannya itu tinggi, berarti pemerintah di sini bisa menyediakan lebih banyak fasilitas kesehatan untuk si ibu dan si anak. Nah, kalau angka kelahirannya itu rendah, bisa jadi karena ada faktor ekonomi atau akses ke alat kontrasepsi yang lebih mudah. Ada beberapa indikator penting dalam angka kelahiran. Yang pertama itu angka kelahiran kasar atau CBR. Kita dapat menghitungnya itu dengan jumlah kelahiran hidup per 1.000 penduduk dalam satu tahunnya. Misalnya, di kota A ada 2.000 kelahiran, dan jumlah penduduknya itu ada 200.000. Berarti CBR-nya itu ada 2.000 per 200.000 dikali 1.000. Berarti hasilnya itu ada 10 kelahiran per 1.000 orangnya. Yang kedua itu ada total fertility rate atau TFR. Di sini itu rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita pada masa usia suburnya atau pada masa reproduksinya. Kalau TFR-nya itu tinggi, otomatis berarti rata-rata perempuan di daerah itu mempunyai lebih banyak anak kan. Yang ketiga, ada angka kelahiran spesifik usia atau ASFR. Mengukur berapa banyak sih kelahiran dari kelompok usia tertentu. Misalnya itu, lebih banyak ibu yang berusia 20-30 tahun yang melahirkan dibandingkan remaja atau wanita di usia 40 tahunan. Faktor yang mempengaruhi kelahiran ini ada beberapa. Yang pertama itu ada usia si ibu. Misalnya, di desa X banyak nih perempuan yang menikah muda, sehingga angka kelahiran di desa tersebut itu otomatis lebih tinggi kan. Yang kedua itu pendidikan dan pekerjaan. Pendidikan dan pekerjaan itu berkaitan ya, karena wanita yang lebih teredukasi dan bekerja cenderung itu memiliki anak yang lebih sedikit. Yang ketiga itu akses ke kesehatan. Kalau kontrasepsi mudah diakses, angka kelahiran itu bisa terkendali. Ada beberapa dampak catatan kelahiran dalam kebijakan. Yang pertama itu data kelahiran yang digunakan untuk merencanakan fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan program imunisasi. Yang kedua itu pemerintah di sini bisa lebih membuat kebijakan keluarga berencana agar angka kelahiran ini tetap stabil. Pembahasan kedua ini yakni tentang catatan kematian. Catatan kematian dalam kesehatan masyarakat. Catatan kematian ini adalah mencatat jumlah orang yang meninggal serta apa penyebab meninggalnya orang tersebut. Hal ini itu penting ya untuk memahami kesehatan masyarakat dan menentukan langkah pencegahannya. Contohnya itu, kalau angka kematian bayi itu tinggi, berarti ada masalah dalam layanan kesehatan si ibu dan si anak. Kalau banyak orang yang meninggal karena penyakit jantung, otomatis berarti harus ada nih kampanye pola hidup sehat. Ada beberapa indikator utama atau indikator penting dalam catatan kematian. Yang pertama itu ada angka kematian kasar atau CDR. Kita dapat menghitungnya itu menghitung kematian per 1.000 penduduk dalam satu tahunnya. Misalnya, kalau ada 500 kematian di kota dengan 100.000 penduduk, maka CDR-nya itu adalah 500 per 100.000 dikali 1.000 penduduk. Jadi, hasilnya itu ada 5 kematian per 1.000 orang atau per 1.000 penduduk. Yang kedua itu ada angka kematian bayi atau IMR. IMR di sini caranya itu dengan jumlah bayi di bawah 1 tahun yang meninggal per 1.000 kelahiran hidup.
Jadi kalau ada di daerah A, dari 1000 bayi yang lahir, ada 30 yang meninggal. Berarti dari 1000 yang lahir ada 30 yang meninggal, berarti IMR-nya itu ada 30 orang atau 30 bayi. Selanjutnya itu ada angka kematian ibu atau MMR. Jumlah ibu yang meninggal karena kehamilan atau persalinan per 100.000 kelahiran hidup. Ada penyebab utama kematian. Yang pertama itu karena penyakit tidak menular atau PTM, seperti penyakit jantung, stroke, diabetes. Yang kedua itu ada penyakit menular seperti TBC, HIV atau AIDS, dan COVID-19. Yang ketiga itu ada kematian ibu dan anak. Karena komplikasi persalinan atau kurangnya akses ke fasilitas kesehatan, maka dapat menyebabkan angka kematian ibu dan si anak tersebut itu semakin tinggi. Yang keempat, ada angka kematian spesifik usia atau ASMR, angka kematian spesifik usia. Angka ini itu dapat mengukur jumlah kematian dalam kelompok usia tertentu. Misalnya, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, atau lansia. Dari data ini itu dapat membantu melihat pola kematian dalam setiap kelompok umur dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Contohnya, jika angka kematian tinggi pada bayi dan balita, mungkin ada masalah dengan gizi, imunisasi, atau sanitasi di wilayah tersebut. Jika angka kematiannya tinggi pada lansia, bisa jadi disebabkan oleh penyakit degeneratif seperti jantung dan stroke. Dampak dari catatan kematian untuk kebijakan kesehatan yakni itu ada yang pertama ini kalau banyak orang yang meninggal karena penyakit menular. Pemerintah di sini harus lebih meningkatkan vaksinasi dan perawatan kesehatan di wilayah tersebut. Nah, kalau banyak kematian ibu saat melahirkan, nah di sini harus ada peningkatan akses ke fasilitas kesehatan untuk si ibu dan si anak. Pembahasan yang selanjutnya itu ada mobilitas penduduk dalam kesehatan masyarakat. Ini adalah pembahasan terakhir, alias perpindahan orang dari satu tempat ke tempat yang lain, baik itu dalam negeri maupun antar negara. Dalam negeri itu internal atau antar negara itu internasional. Mobilitas ini itu bisa berpengaruh ke kesehatan masyarakat, terutama dalam penyebaran penyakit dan akses layanan kesehatan. Jenis mobilitas ini itu terbagi menjadi 3, yakni ada migrasi internal, migrasi internasional, dan migrasi musiman. Migrasi internal itu tadi kan perpindahan dari dalam suatu negara, misalnya itu dari kota, seseorang yang pindah dari desa ke kota untuk bekerja. Contohnya itu banyak orang dari desa pindah ke Jakarta untuk bekerja, sehingga fasilitas kesehatan di Jakarta itu harus lebih siap menghadapi peningkatan pendudukan. Yang kedua itu ada migrasi internasional, perpindahan antar negara. Misalnya ada TKI yang bekerja di luar negeri. Contohnya, jika ada wabah di suatu negara seperti wabah COVID-19 di Wuhan, Cina. Nah, migran yang kembali bisa membawa penyakit ke negaranya. Yang ketiga itu migrasi musiman. Nah, migrasi musiman ini perpindahan sementara. Misalnya itu petani yang bekerja di kota selama musim panen, atau arus mudik di hari-hari besar seperti Tahun Baru, terus Hari Raya Idul Fitri, dan lain-lain. Ada beberapa dampak mobilitas terhadap kesehatan. Yang pertama itu penyebaran penyakit. Misalnya, COVID-19 menyebar cepat karena adanya mobilitas penduduk yang tinggi. Yang kedua itu akses terhadap layanan kesehatan. Migran yang mungkin kesulitan mendapatkan layanan kesehatan karena kendala bahasa atau administrasi di tempat ia berpindah tersebut. Yang ketiga, kebijakan kesehatan. Pemerintah di sini bisa membuat kebijakan kesehatan untuk mendukung migran, seperti layanan kesehatan gratis bagi pekerja migran dan program vaksinasi di daerah yang padat penduduk. Pencatatan dan analisis mobilitas. Yang pertama itu terdapat pada survei migrasi. Data ini itu dapat memprediksi tren migrasi dan dampaknya itu bagi kesehatan. Yang kedua itu pemodelan mobilitas. Pemerintah di sini bisa merencanakan distribusi tenaga medis dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.
Jadi, catatan kelahiran, catatan kematian, dan mobilitas penduduk di sini itu penting banget buat kebijakan kesehatan masyarakat. Dengan data ini itu, pemerintah di sini bisa merancang program yang lebih efektif untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakatnya. Jadi, jangan remehkan data kependudukan ya, karena dari sinilah itu kita bisa tahu bagaimana sih kondisi masyarakat dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya. Baik, itu saja pembahasan kita tentang catatan kelahiran, kematian, dan mobilitas penduduk. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.